Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Masrurah. Saya dari Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial IPSB semester 3 dengan nomor NIM 20820000054. Baik, di sini saya akan mempresentasikan atau membahas secara lebih khusus mengenai strategi pembelajaran secara langsung. Dan untuk mendengar penjelasan saya, kita simak pembahasannya berikut ini. Jadi, strategi pembelajaran secara langsung ini adalah salah satu strategi pembelajaran yang dirancang khusus untuk menunjang proses belajar peserta didik yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang terstruktur dengan baik dan dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap, yaitu selangkah demi selangkah. Kemudian ada pun ciri-ciri dari strategi pembelajaran secara langsung ini. Yang pertama yaitu adanya tujuan pembelajaran dan pengaruh strategi pada peserta didik, termasuk prosedur penilaian pada proses belajar. Kemudian yang kedua yaitu adanya sinteks atau pola keseluruhan dari alur kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga adalah adanya sistem atau pengelolaan dan lingkungan belajar yang diperlukan agar kegiatan pembelajaran tertentu dapat berlangsung dengan berhasil. Kemudian karakteristik dari pembelajaran secara langsung ini yaitu yang pertama, merumuskan tujuan, yaitu seorang guru dapat menjelaskan kepada peserta didik tujuan dari pembelajaran yang akan mereka terima nantinya. Dan yang kedua yaitu memilih isi. Di sini apabila guru masih dalam tahap pemahaman terhadap materi, atau ini biasanya guru-guru baru itu sebaiknya mereka menggunakan materi atau pembelajaran yang sudah ada, sehingga nanti untuk penyampaian informasinya bisa lebih dipermudah. Dan kemudian yang ketiga, melakukan analisis tugas. Dan yang terakhir, merencanakan waktu dan ruang untuk pembelajaran. Kemudian langkah-langkah strategi pembelajaran secara langsung ini yaitu ada beberapa. Yang pertama, memberikan kesempatan latihan mandiri kepada peserta didik. Yang kedua, mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik. Di sini guru dapat memberikan umpan balik berupa memberikan soal baik secara lisan atau teks dan tertulis kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga, memberikan latihan terbimbing. Yang keempat, berlatih. Yang kelima, mencapai pemahaman dan penguasaan. Dan yang selanjutnya, melakukan demonstrasi. Demonstrasi ini dilakukan oleh guru untuk menyampaikan bagaimana ia bisa menyampaikan informasi pembelajaran kepada peserta didik ini agar mereka memahami apa yang ia sampaikan, informasikan dengan lebih mudah. Kemudian presentasi dan demonstrasi ini dilakukan oleh guru dengan tentunya melakukan persiapan-persiapan mengenai apa yang ia telah pelajari. Selanjutnya, menyiapkan presentasi yang jelas. Yang ke-8, presentasi dan demonstrasi tersebut. Yang ke-9, menyiapkan peserta didik. Dan yang ke-10 atau yang terakhir, menyampaikan tujuan. Kemudian ada keunggulan dari strategi pembelajaran secara langsung ini, yaitu yang pertama, guru dapat memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada peserta didik. Yang kedua, pengelolaan kelas lebih mudah. Yang ketiga, pembelajaran tidak bergantung pada kesiapan peserta didik. Yang keempat, guru sebagai salah satu-satunya sumber. Kemudian selanjutnya, lebih mudah untuk mengontrol keberhasilan peserta didik. Lebih efektif untuk pembelajaran di kelas yang peserta didiknya berjumlah banyak, atau biasanya dengan siswa atau muridnya itu banyak gitu. Terus waktu yang digunakan juga lebih pendek. Kemudian ada kekurangan dari strategi pembelajaran secara langsung ini. Yang pertama, strategi pembelajaran langsung kurang mengaktifkan peserta didik. Yang kedua, strategi pembelajaran langsung kurang perhatikan keragaman potensi peserta didik. Yang ketiga, kriteria keberhasilan peserta didik ditentukan oleh pencapaian kompetensi, bukan menguasai materi pelajaran. Maka pembelajaran langsung akan sulit diimplementasikan oleh setiap guru. Terus yang keempat, pembelajaran langsung merupakan strategi yang hanya memperhatikan ranah kognitif.
dan kurang memperhatikan ranah efektif setiap peserta peserta didik, atau tidak memperhatikan psikomotorik atau kurang memperhatikan psikomotorik ini. Kemudian yang terakhir, keragaman peserta didik akan menghambat pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan atau yang diterapkan sebelumnya. Mungkin sedikit penjelasan mengenai strategi pembelajaran secara langsung dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.